Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2, di mana ada 5 orang di dalamnya. Yang pertama, Graciela Pasaru, Rindi Meilani Tiku, Yersinora, Markus Restu, dan Elizabeth Nana. Di sini kami membahas tentang kecurangan laporan keuangan PT Garuda Indonesia Persero. Menurut Okeson, kronologi awal kisru laporan keuangan ini hingga akhirnya maskapai plat merah ini dikenakan sanksi berikut seperti dirangkum Okeson Jumat 28 Juni 2019. 2 April 2019 disinilah awal mula kisru laporan keuangan Garuda Indonesia dimulai. Semua berawal dari hasil laporan keuangan Garuda Indonesia. Untuk tahun buku 2018, dalam laporan keuangan tersebut, Garuda Indonesia Group membukukan laba bersih sebesar 800,85 US dollar atau setara dengan 11,33 miliar. Asumsi kurs 14.000 per dolar Amerika Serikat. Angka ini melonjak tajam dibanding 2017 yang menderita rugi 216,5 juta US dollar. Namun, laporan keuangan tersebut menimbulkan polemik antara kedua komisaris Garuda Indonesia yakni Khairal Tanjung dan Doni Oskaria atau saat ini sudah tidak menjabat. Menganggap laporan keuangan 2018 Garuda Indonesia tidak sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan. Pasalnya, Garuda Indonesia memasukkan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi yang memiliki utang kepada maskapai berplat merah tersebut. PT Mahata Aero Teknologi sendiri memiliki utang terkait pemasangan WiFi yang belum dibayarkan. 30 April 2019, BEI panggil Direksi Garuda. Bursa Efek Indonesia memanggil jajaran Direksi Garuda Indonesia terkait kisru laporan keuangan tersebut. Pertemuan juga dilakukan bersama auditor yang memeriksa keuangan GIAA, yakni KAP Tanubrata Sutanto, Fami Bambang, dan rekan, yaitu Member of BDO International. Di saat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku belum bisa menetapkan sanksi kepada kantor akuntan publik Tanubrata Sutanto Fami Bambang dan rekan, yaitu Member of BDO International. KAP merupakan auditor untuk laporan keuangan tahun 2018 PT Garuda Indonesia atau TBK yang menuai polemik. Kendati sudah melakukan pertemuan dengan auditor perusahaan berkode saham GIAA itu, namun Kemenkeu masih melakukan analisis terkait laporan dari pihak auditor. 2 Mei 2019, Otoritas Jasa Keuangan minta BEI lakukan verifikasi laporan keuangan Garuda. OJK meminta kepada BEI untuk melakukan verifikasi terhadap kebenaran atau perbedaan pendapat mengenai pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan Garuda 2018. Selain OJK, masalah terkait laporan keuangan maskapai Garuda ini juga mengundang tanggapan dari Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi. Materi selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Pada tanggal 3 Mei 2019, Garuda Indonesia akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi setelah laporan keuangannya ditolak oleh 2 komisarisnya. Maskapai berlogo burung Garuda ini mengaku tidak akan melakukan audit ulang terkait laporan keuangan 2018
yang dinilai tidak sesuai karena memasukkan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi. Pada tanggal 8 Mei 2019, kisru laporan keuangan Garuda Indonesia ini juga menyeret nama Mahata Aero Teknologi. Pasalnya, Mahata sebuah perusahaan yang baru didirikan pada tanggal 3 November 2017 dengan modal tidak lebih dari 10 miliar dinilai berani menandatangani kerjasama dengan Garuda Indonesia. Dengan menandatangani kerjasama dengan Garuda, Mahata mencatatkan hutang sebesar 239 juta USD kepada Garuda. Dan oleh Garuda dicatatkan dalam laporan keuangan 2018 pada kolom pendapatan. Next slide. Next. Pada tanggal 21 Mei 2019, DPR memanggil manajemen Garuda Indonesia. Sebulan kemudian Garuda Indonesia dipanggil oleh Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jajaran direksi ini dimintai keterangan oleh Komisi 6 DPR mengenai kisru laporan keuangan tersebut. Dalam penjelasannya, Direktur Utama Garuda Indonesia 1, Gusti Ngurah Askara Danadi Putra mengatakan, latar belakang mengenai laporan keuangan yang menjadi sangat menarik adalah soal kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi terkait penyediaan layanan Wi-Fi on board yang dapat dinikmati secara gratis. Kerjasama yang ditekan pada 31 Oktober 2018 ini mencatatkan pendapatan yang masih berbentuk piutang sebesar 239,940 juta USD dari Mahata. Dari sejumlah itu, 28 juta USD di antaranya merupakan bagi hasil yang seharusnya dibayarkan Mahata. Pada tanggal 14 Juni 2019, Kementerian Keuangan temukan dugaan laporan keuangan Garuda tidak sesuai standar. Kementerian Keuangan telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan terkait laporan keuangan tahun 2018 milik Garuda. KAP ini merupakan auditor untuk laporan keuangan emiten berkode saham GIIA yang menuai polemik. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadianto menyatakan, berdasarkan hasil pertemuan dengan pihak KAP disimpulkan adanya dugaan audit yang tidak sesuai dengan standar akuntansi. Kementerian Keuangan juga masih menunggu koordinasi dengan OJK terkait penetapan sanksi yang bakal dijatuhkan pada KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekannya yang menjadi auditor pada laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada tanggal 18 Juni 2019, Bursa Efek Indonesia tunggu keputusan Otoritas Jasa Keuangan. Bursa Efek Indonesia selaku otoritas pasar modal kala itu masih menunggu keputusan final dari Otoritas Jasa Keuangan terkait sanksi yang akan diberikan kepada Garuda. Manajemen bursa saat itu telah berkoordinasi intens dengan Otoritas Jasa Keuangan. Namun Bursa Efek Indonesia belum membeberkan lebih lanjut langkah ke depan itu dari manajemen bursa. Kemudian pada tanggal 28 Juni 2019, akhirnya Garuda Indonesia kena sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, dan Bursa Efek Indonesia. Setelah perjalanan panjang, akhirnya Garuda Indonesia dikenakan sanksi dari berbagai pihak. Selain Garuda, sanksi juga diterima oleh auditor laporan keuangan Garuda Indonesia, yakni akuntan publik,
Kasner Sirumapea, dan Kantor Akuntan Publik, Tanubrata Sutanto Fahmi, Bambang, dan rekan. Auditor Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia atau Persero atau GIIA, dan entitas ANA tahun buku 2018. Untuk auditor, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sanksi pembekuan izin selama 12 bulan. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan juga akan mengenakan sanksi kepada jajaran direksi dan komisaris dari Garuda Indonesia. Mereka diharuskan patungan untuk membayar denda sejumlah 100 juta rupiah. Selain itu, ada 2 poin sanksi lagi yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan, yakni Garuda Indonesia harus membayar sejumlah 100 juta. Selain itu, masing-masing direksi juga diharuskan membayar sejumlah 100 juta rupiah. Selain sanksi dari Kementerian Keuangan dan juga Otoritas Jasa Keuangan, Garuda Indonesia juga kembali diberikan sanksi oleh Bursa Efek Indonesia. Adapun sanksi tersebut salah satunya memberikan sanksi sebesar 250 juta kepada maskapai berlambang burung Garuda itu. Selanjutnya itu kecurangan di atas memerlukan penyelesaian akuntansi forensik. Dalam laporan keuangan, peran akuntan forensik di sini yaitu menemukan penipuan laporan keuangan karena ingin menunjukkan kinerja keuangan perusahaan yang lebih baik daripada yang sebenarnya. Akuntan forensik mempunyai peranan dalam mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi, yang bisa dijadikan sebagai dasar bukti dalam berbagai bentuk kejahatan laporan keuangan. Sekian materi yang kami paparkan. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.